Assalamualaikum sahabat biologi, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Di kampung kalian masih ada gak kunang-kunang? Saya terakhir melihat kunang-kunang itu waktu umur 15 tahun, sekarang umur saya 26 tahun. Sekitar 11 tahunan sudah tak terlihat lagi kunang-kunang di kampung saya. Nah, ternyata sahabat biologi, fakta kemunculan kunang-kunang dengan cahayanya di suatu kawasan bisa menjadi isyarat lingkungan yang sehat. Kalau dirunut dari siklus kehidupannya, kelangsungan hidup satwa ini memang bergantung kepada ekosistem yang lestari. Kunang-kunang pun membutuhkan udara sehat yang kaya oksigen. Cahaya yang muncul pada kunang-kunang melalui proses kimia saat kalsium adenosin trifosfate dan enzim bioluminescence bercampur dengan oksigen. Ada 3 ancaman terkait kelestarian kunang-kunang, yaitu hilangnya habitat, cahaya buatan, dan penggunaan pestisida. Nah, itulah alasannya kenapa di perkampungan sudah jarang terlihat kunang-kunang. Bahkan saya sendiri sudah hampir 11 tahun tidak melihat kunang-kunang di kampung saya. Dulu, satwa ini sering terlihat di persawahan, pinggiran danau, rawa-rawa, padang rumput, dan hutan. Kadang-kadang mereka mampir pula ke rumah. Kini kunang-kunang makin jarang terlihat karena habitat aslinya menyempit, bahkan hilang. Siklus hidupnya juga terganggu oleh aktivitas manusia, sementara perubahan iklim ikut menambah kerentanan populasinya. Sebuah survei global, dilansir dari Bioscience, tentang ancaman kepunahan kunang-kunang. Mereka menyebutkan, ada 3 ancaman tertinggi terkait kelestarian serangga ini, yaitu hilangnya habitat, cahaya buatan, dan penggunaan pestisida. Survei yang dilakukan awal 2019 lalu itu juga menyertakan ancaman lain namun dalam skala lebih kecil, yaitu kekeringan, kenaikan suhu, polusi air, kenaikan air laut, badai dan banjir, turisme, invasi spesies lain, dan pengambilan berlebih. Siklus hidup kunang-kunang melewati 4 tahap atau yang disebut metamorfosis sempurna, dimulai dari telur, larva, kepompong, kemudian kunang-kunang dewasa. Secara taksonomi, kunang-kunang digolongkan dalam kelas insekta, ordo Coleoptera, dan famili Lampyridae. Sebanyak 2000 spesies kunang-kunang telah diketahui. Yang sekitar 400 spesies teridentifikasi di Asia Tenggara dan wilayah Indo-Pasifik. Spesies yang banyak ditemukan di Asia Tenggara termasuk Indonesia adalah Pteroptyx tener, Pteroptyx malacae, dan Luciola pupila. Keempatnya bisa membutuhkan lingkungan berbeda, lama siklus juga tidak sama, tergantung spesiesnya. Misalnya kunang-kunang jenis Pteroptyx tener, boleh dibilang, spesies ini mampu hidup di darat, air, dan udara. Mengutip laporan dari peneliti Forest Research Institute Malaysia, kunang-kunang spesies Pteroptyx tener kerap ditemukan di hutan mangrove, muara sungai, atau perairan payau. Keunikannya telah menjadi daya tarik wisata di sana. Kehidupan kunang-kunang spesies ini menggambarkan hubungan yang kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Cara perkawinan kunang-kunang cukup sederhana. Pertama-tama, kunang-kunang betina kawin dengan jantannya. Setelah dibuahi, biasanya sang betina akan meletakkan telur di tempat aman di daratan, misalnya di lumut yang basah di pinggir sungai.
Setelah berumur 15 hingga 20 hari, telur menetas menjadi larva berukuran sekitar 2 mm. Larva ini makan siput, cacing, serta binatang lunak lainnya yang tak jarang berada di dalam air. Setelah menyuntikkan enzim khusus, larva kunang-kunang akan menyedot nutrisi mangsanya. Ketika usianya menginjak 2 minggu, larva akan berganti kulit. Untuk itu dia akan menggali lubang dan tetap tinggal di sana hingga proses pergantian kulit selesai. Karena tubuhnya semakin besar, larva kunang-kunang harus ganti kulit beberapa kali sebelum akhirnya menjadi kepompong atau pupa. Butuh waktu 9 hingga 12 hari kunang-kunang bertapa dalam kepompongnya sebelum mengepakkan sayap dan terbang di udara. Kunang-kunang dewasa spesies ini makan nektar dan cairan tumbuhan. Jika saat menjadi larva memerlukan waktu 6 hingga 7 bulan, tatkala dewasa kunang-kunang ini hanya berumur beberapa minggu saja. Dia akan mencari pasangan di pandu kerlip bioluminescens yang ada di perutnya, bertelur, lalu mati. Kunang-kunang pun membutuhkan udara sehat yang kaya oksigen. Dikutip dari Scientific American, cahaya muncul melalui proses kimia saat kalsium, adenosin trifosfate, dan enzim bioluminescens bercampur dengan oksigen. Uniknya, cahaya yang dihasilkan tidak menghasilkan panas sehingga kunang-kunang tidak perlu mengeluarkan banyak energi untuk menyalakan lampu di dalam perutnya. Tercukupinya oksigen ikut memastikan lampu itu tetap menyala. Sejumlah laporan menyatakan populasi kunang-kunang menjadi jauh berkurang gara-gara polusi cahaya. Ini dikarenakan kunang-kunang sangat sensitif terhadap cahaya. Keberadaan kunang-kunang bisa menjadi isyarat ada atau tidaknya dampak polusi cahaya yang bisa mempengaruhi kehidupan satwa nokturnal. Baiklah sahabat biologi, itulah beberapa fakta unik kunang-kunang. Semoga video ini dapat menambah ilmu dan wawasan kita semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.